Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsip, selamat datang di acara podcast Gimadika. Gimana kabarnya? Semoga sehat, senang, dan masih semangat ya kuliahnya. Baru seminggu. Oke, kembali lagi nih di podcast Gimadika episode selanjutnya. Kira-kira Sobat Arsip udah bisa nebak belum nih? Episode kali ini kita bakal ngomongin apaan? Kalau nggak bisa, nanti aku kasih tahu ya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Rehan Maulana Adityawan, bisa dipanggil Ray. Nah, kali ini kita ada dua narasumber nih dari PK4L ya? 4L, ya. Ya, dari sekolah vokasi. Oke, jadi kali ini kita mau membahas tentang pengalaman mistis dari PK4L selama bekerja sebagai petugas keamanan di gedung sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebelum itu mungkin kita bisa kenalan sama bapak-bapaknya dulu nih. Bapak, namanya siapa nih? Nama saya Leonard Rama. Saya di sini petugas keamanan sejak tahun 2016. Bapaknya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmito Wisono. Saya bergabung di PK4L ini sejak tahun 2009. Salam kenal buat Pak Leo sama Pak Sasmito. Ya. Oke, mungkin ini udah cukup ya kenalannya, bisa langsung masuk ke pembahasan aja. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana pengalaman selama bekerja di sini, di sekolah vokasi, terutama di ini Pak, pengalaman bisa dibilang mistis ya, dari Pak Leo dulu mungkin. Pengalaman saya di sekolah vokasi ini sejak tahun 2016 itu awal-awal di sini saya nanti di gedung barat itu lantai 2. Ketika saya jaga pagi gitu, pas mau ada rekrutmen, mau buka pintu-pintu itu, Iya. satu ada orang minta tolong. Suara itu. Suara ya, suara minta tolong gitu di ruangan 216 lantai 2 itu. Ya saya bukain toh, saya bukain, saya masuk, Nggak ada apa-apa. tahu nggak ada apa-apa. Wah. Terus ada speaker itu hidup sendiri, gitu. Ini cek itu mah gitu aja di pengalaman saya di sini. Itu kejadian jam berapa ya paginya? Sebelum subuh? Setengah 7 itu. Setengah 7 Iya. pagi? Iya. Oh malah pagi banget ya? Iya, udah pagi banget. Malah terang ya udah. Oke, kalau dari Pak Sasmito sendiri bagaimana Pak pengalamannya Pak? Baik, untuk pengalaman saya di gedung selatan ya Mas itu. Sekitar jam 2 malam. Itu baru menutup pintu pos itu ya. Itu terdengar suara orang mengetuk pintu itu. Seperti itu. Dan yang di gedung tengah itu suara pecahan seperti orang melempar piring, kerompiang gitu, tapi nggak ada Piring yang iya, nggak ada benda sama sekali. Itu pengalaman saya semenjak di sini. Berarti Pak Leo sama Pak Sasmito ini pengalamannya lebih ke ini ya, dari suara-suara. Nggak berwujud. Oh, belum pernah kalau Belum berwujud. pernah berwujud. Nah, suara sama energi ya rasanya. Energi. Ya. Gimana tuh Pak? Kalau energi Pak? Energi kebetulan di sini juga di lantai 2, di paling timur itu energinya kuat sekali, atau besar sekali. Rasanya gimana Pak? Untuk rasanya panas Mas. Panas. Ya, rasanya panas. Itu, dan mungkin waktu saya di utara Selokan sana ya, Iya. itu juga di itu jaga di gedung gedung utara, di gedung Lengkung sana. Iya. Waktu pertama kali saya masuk kan di gedung utara sana, utara Selokan. Ada kejadian juga Pak? Iya. Kalau Gimana itu Pak, kejadiannya? itu benar-benar nyata kalau itu Mas. Suara atau wujud Pak? Wujud. Wujud. Kalau itu wujud ya. Wah, Malah menarik. berkelahi itu sama saya.
Gimana itu Pak ceritanya? Kalau ceritanya itu kan saya nggak sengaja ya, itu ada pohon apa itu, kemuning. Iya. Pohon kemuning itu saya tidak sengaja, di situ ada burungnya ya Mas. Itu saya ambil, kemungkinan yang punya itu ya Marah gitu. iya marah. Itu sekitar jam 1 malam. Oh, ambilnya itu juga jam 1 malam? Iya. Oh. Setelah jam 1 malam itu saya ambil, jam 2 juga itu mendatangi saya itu Mas. Gimana Kalau itu gitu. ceritanya Pak? Nggak terima kalau apa itu peliharaannya saya ambil itu nggak terima. Dia marah, berkelahi sama saya. Itu yang punya tinggi, besar, matanya merah. Semacam ini gitu. Gendruwo. Iya, Oh. tuh. Berkelahinya itu gimana Pak? Kak gimana itu? Berkelahi seperti orang berantem Mas. Hmm. Iya, seperti orang berantem. Tapi lukanya juga nyata nggak? Luka-luka tidak? Alhamdulillah kalau saya enggak apa-apa Mas. Iya. Alhamdulillah saya enggak apa-apa. Itu cerita selesai kelahinya gimana Pak itu Pak? Sana kalah Mas. Kalah? Iya. Dibacain ayat-ayat Al-Quran atau bagaimana itu? Iya, saya hanya membaca surat Al-Fatihah aja. Iya, tuh. Al-Fatihah 3 kali itu kalau nggak salah Mas. Iya. Dah setelah itu sana pergi, itu burungnya saya lepas, saya mau pulang pagi itu kan kebetulan pas piket malam itu. Iya. Jam 6 saya lepas. Setelah itu sudah tidak diganggu lagi? Iya, setelah itu enggak apa-apa Mas, aman. Kalau dari teman-teman PK4N nih Pak, ada nggak cerita lain tentang horor gini yang pernah Pak Leo atau Pak Sasmito dengar? Mungkin dari Pak Leo dulu. Ada juga teman-teman yang lain. Pas muter malam itu, sekitaran jam 12-an. Di Gedung ini, gedung timur ini. Gedung Timur. Lantai 2 juga. Dan sebenarnya mahasiswa kan udah pada pulang. Iya. Jam 9 itu kan udah pada kosong tuh. Udah nggak boleh Iya. masuk lagi. Masih ada mahasiswa 1 di lantai atas itu, lantai 2. Ditegur sama teman saya tuh. Mah lari ke selatan. Teman saya ke selatan ke bawah. Temannya saya jangan satu ngejar itu. Iya. Yang itu ke bawah lagi. Dan ke bawah nggak ketemu. Nggak nemu. Berarti bukan mahasiswa Bukan asli ya? ya. Goib ternyata, mahasiswa goib yang beneran goib teman-teman. Bukan mahasiswa goib yang suka absen tapi hantu ini teman-teman. Oke, kalau dari Pak Sasmito gimana Pak? Ini di gedung selatan juga ya Mas. Kejadian hari Minggu ya dulu pas di kamar mandi itu. Itu ada suara orang nyanyi Mas, perempuan, tapi nyanyinya pakai bahasa Inggris. Serem ya? Iya. Hantu internasional. Iya. Keren. Kemungkinan Noni. Wah, kemungkinan mungkin. itu iya. Sadar-sadar kan itu hari Minggu Mas. Iya. Iya, hari Minggu siapa yang masuk? Masih pagi tuh jam 6 juga Mas. Itu. Ini ada suara gebyur gitu, iya nggak Pak? Kalau itu teman-teman Mas yang dengar. Oh iya. Oh iya Teman-teman. Teman-teman di gedung tengah itu. Kalau ini kejadian mistis paling baru, paling enggak 2023 ini udah ada cerita belum? Kalau belum ada mungkin bisa 2022 itu. Kalau saya mungkin terakhir 2022 ya Mas. Itu di gedung tengah itu. Itu 2022. Nah itu seperti apa ya Mas? Mendatangi kalau orang ngimpi itu. Iya, tapi kok seperti nyata ya. Orang setengah sadar, setengah enggak. Iya. Tuh. Kalau itu intinya juga hanya minta doa Mas. Dari ininya.
mungkin dari keluarga dulu nggak pernah dikirim doa atau gimana. Itu saya yang terakhir 2022 mas. Berarti ini ya Pak, ternyata tuh gangguannya nggak cuma ganggu iseng tapi ganggu minta ditolongin juga ya? Iya seperti minta ditolongin juga. Kalau ini deh Pak, pernah nggak ada kasus kerasukan entah itu dari PKPL sendiri atau malah staf dan mahasiswa di sini di vokasi? Kalau untuk selama ini saya belum pernah mengalami mas. Iya. Kemungkinan coba Mas Leo kalau yang dulu tuh di CP pernah ada mahasiswa itu kerasukan di lantai 2 itu, di gedung tengah itu. Cerita awalnya gimana ya Pak? Apa soalnya mahasiswanya melakukan sesuatu yang Ya cuma pada kumpul-kumpul mau bikin acara itu mas. Oh iya. Ngeset gitu dulu. Pagi atau malam gitu? Malam. Oh malam. Sekitar jam 7 nanti. Belum malam sekali ya Pak? Iya. Terus itu kerasukannya gimana Pak? Apakah teriak-teriak atau? Cuma teriaknya sama melotot-melotot gitu aja. Terus dipanggilin nggak dukun atau orang pinter gitu nggak Pak? Enggak, cuma ditenangin aja sama teman-temannya mahasiswa itu sama PK-nya. Sembuh sendiri? Iya, terus dibawa, udah sadar tuh bawa ke rumahnya, diantar. Iya. Cuma gitu aja ya. Ini sih Pak mungkin. Kira-kira kapan waktu atau hari yang rawan muncul ini ya Pak? Situasi atau fenomena gaib gitu? Dari Mas Leo dulu mungkin. Itu udah bisa diperkirakan mas. Soalnya ya tahu-tahu pas ya seringnya ya malam itu. Kalau tanggal-tanggal tertentu itu ada nggak? Misal malam 1 Suro atau apa gitu? Belum pernah ya. Belum pernah. Iya. Dari Pak Sasmito mungkin ada? kalau jam tanggal hari itu juga tidak menentu mas. Iya, mungkin sesenengnya mereka ya, sesukanya mereka untuk ya mungkin apa kalau istilahnya pas iseng atau mau main gitu. Tidak terjadwal ya? Iya, tidak terjadwal, sesukanya mereka. Bukan mahasiswa soalnya. Oke. Kalau ini ya, kejadian horor paling berkesan entah itu dari pribadi sendiri atau mungkin dari cerita teman ada tidak Pak? Mungkin yang bikin wah kok serem sekali gitu. Dari Pak Sasmito dulu mungkin. Oh kalau saya yang paling berkesan itu malah itu mas. Ya ini gamelan ini. Di ini ya? Iya. Ruang Inggris Iya. Benar. Itu kan saya sama temen itu, sama Mas Widayanto itu, saya bilang ke Mas Wid, Mas gamelan ini jajane perlu diresiki gitu. Kan udah kotor tuh itu mas. Iya Pak Sas. Mas itu bilang gitu. Nah tahu-tahu itu kenong bunyi mas, tong gitu. Sampai sekarang saya masih berkesan loh. Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Soalnya langsung ini ya Pak, baru aja diomongin langsung bunyi. Gitu mas. Soalnya kan saya kalau di luar itu juga sering membersihkan gamelan seperti itu. Iya. Kalau pembersihan gamelan itu sekalian dikasih doa-doa gitu tidak Pak? Iya mas, kalau saya dikasih doa-doa. Gimana ya prosedurnya nanti? Ya gamelan itu kan apa ya mas, seperti rumah ya mas. Iya. Mereka itu juga nggak kosong mas. Ada yang menempati. Kebetulan saya juga ngabdi di keraton gitu. Jadi kalau pas kebetulan yang saya pegang itu juga kalau hari Jumat itu sering membersihkan gamelan gitu. Seperti itu. Nah, saya yang sangat berkesan seperti itu yang pas di sini itu. Itu aja sih mas. Kalau dari Pak Leo? Dari saya tidak ada. Tidak, ya semoga tidak ada, bukan belum ya. Iya. Belum menemui. Iya, tapi moga aja enggak ya Pak. Iya. Soalnya kan ya enggak nyaman gitu. Nyaman. Ini Pak, mungkin
Pak Leo, Pak Sasmito sendiri itu punya ini, bisa dibilang sama orang-orang tuh indera keenam, punya nggak sih Pak? Pak Leo Saya dulu sendiri ya tidak punya, tidak punya. merasakan tidak punya. Gitu. Coba Pak Sasmito. Pak Sasmito mungkin punya Iya. gitu. Kurang tahu ya mas, saya itu juga kurang tahu punya atau enggak, tapi kebetulan itu kadang bisa merasakan Ada atau rasanya Hmm. tekan. iya, Seperti yang diceritakan tadi ya mungkin. Iya. Gedung iya. Selatan. Saya sendiri juga kurang tahu mas itu. Malah teman-teman yang di luar itu yang tahu itu teman-teman yang di luar gitu. Sama-sama ini Pak, PK4L juga. Bukan teman di rumah, teman umum waktu istilahnya kalau orang Jawa melek-melek itu. Itu. Kalau dari penuturan temennya yang melek-melek tadi nih ya Pak, mereka tuh merasakannya atau melihatnya gimana Pak? Itu anu mas, seperti saya itu punya apa, cahaya putih yang ke atas itu, menjalar ke atas itu. Kayak sukle. Iya, tapi cuma satu lidi itu mas, satu batang lidi itu. Jadi saya sendiri nggak tahu mas. Seperti itu. Ini mungkin pertanyaan penutup ya Pak. Iya. Ada kesan atau pesan nggak nih buat mahasiswa atau staf sekolah vokasi untuk mungkin menghadapi pengalaman goib ya? Iya. Dari saya Mas lagi. Pak Sasmito. Oh iya. Ya itu mas, paling untuk pesan untuk rekan-rekan mahasiswa itu yang penting jangan sembrono ya mas. Kita sopan. Istilahnya Anda sopan kami segan itu. Oh iya. Itu ya kan, itulah. Jadi kalau teriak-teriak ya sewajarnya aja, biar apa ya, tidak mengganggu, tidak menyinggung satu sama yang lain. Itu aja sih mas. Berarti ini kan Pak harus menghormati kan. Iya. Soalnya ini ya juga gedung lama. Iya, baik cewek maupun cowok. Dari Pak Leo mungkin kesan-pesannya bagaimana? Ini untuk kesan-kesannya ada. Saya itu cuma perilakunya aja dijaga. Itu di gedung-gedung ini. Soalnya gedung ini kan gedung lama juga teman. Semua itu aja. Itu mau. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya kisah-kisah serem yang ada di gedung sekolah vokasi ini ya, walaupun tadi ada cerita dari Pak Sasmito di gedung utara juga, tapi nggak apa-apa, itu nambah cerita lah, bagus. Oke, kalau begitu terima kasih banyak kepada Pak Leo sama Pak Sasmito sudah mau meluangkan waktu dan membagikan pengalaman mistis di sekolah vokasi. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan podcast kali ini? Semoga bisa menghibur dan mengobati kegabutan teman-teman semua ya. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara podcast Himadika episode kali ini. Mungkin sekian dulu ya untuk episode kali ini. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG Himadika dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari akun IG Himadika. Saya Rehan Maulana Adityawan mau pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Himadika selanjutnya. Terima kasih.